Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan mengenai tutorial dalam menempatkan 4 keterampilan berbahasa dalam rencana pembelajaran dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Dadan Juanda FPD sebagai berikut. Yang akan dibahas dalam video ini diantaranya 4 keterampilan berbahasa, media belajar, contoh RPP, dan juga LKPD. Untuk bagian pertama, mari kita bahas mengenai 4 keterampilan berbahasa. 4 keterampilan berbahasa. 4 keterampilan berbahasa terbagi menjadi 2, yaitu reseptif dan produktif. Keterampilan yang bersifat reseptif yaitu menyimak dan membaca, serta keterampilan yang bersifat produktif yaitu berbicara dan menulis. Keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan kemampuan peserta didik dalam menerima, memahami, dan memaknai informasi yang didengar. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam menyimak yaitu kepekaan terhadap bunyi bahasa, kosakata, dan struktur bahasa. Selanjutnya, keterampilan membaca. Keterampilan membaca merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami, memaknai, dan menginterpretasi teks sesuai tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam membaca yaitu kepekaan terhadap fonem, huruf, kosakata, dan struktur bahasa. Selanjutnya, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan kemampuan peserta didik untuk menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk lisan dengan santun. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam berbicara yaitu kepekaan terhadap bunyi bahasa, sistem isyarat, dan struktur bahasa. Selanjutnya, keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan kemampuan peserta didik dalam menyampaikan gagasan, tanggapan, dan perasaan dalam bentuk tulis. Komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam menulis diantaranya penggunaan ejaan, kosakata, kalimat, paragraf, struktur bahasa, dan metakognisi dalam beragam jenis teks. Berikutnya, kami akan membahas mengenai media. Dalam pengertiannya, media pembelajaran merupakan sebuah bahan, alat, atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk membantu atau mempermudah jalannya kegiatan belajar mengajar, dan ada beberapa jenis, yaitu audio, visual, audiovisual, dan serbaneka. Dalam rencana pembelajaran kali ini, kami menggunakan metode mendongeng, dan media yang kami gunakan adalah wayang kertas. Media ini dapat disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang Bapak dan Ibu buat. Berikutnya, di bagian 3 ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Setelah Bapak dan Ibu memahami 4 keterampilan dalam berbahasa, berikutnya kami akan membahas mengenai komponen dalam RPP. Komponen RPP ini berisikan identitas RPP, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Dapat Bapak dan Ibu perhatikan bahwa di sini adalah contoh RPP yang memuat 4 keterampilan dasar yang telah kelompok kami buat. Untuk lebih jelasnya, pada slide kali ini kami telah menandai bagian-bagian dari 4 keterampilan dasar, di mana yang berwarna merah adalah menyimak, lalu yang berwarna kuning adalah membaca, yang berwarna hijau adalah menulis, dan yang berwarna biru adalah berbicara. Dari tiap bagian kami memuat keempat keterampilan, maka dari itu dapat Bapak Ibu simak agar mendapatkan RPP yang sesuai dengan 4 keterampilan dasar. Untuk lebih jelasnya lagi, kami akan membagi RPP ini ke dalam beberapa bagian. Dan yang pertama, kami akan membahas dari bagian yang paling atas, yaitu identitas RPP. Di sini ada judul Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP Kurikulum Merdeka, lalu ada oleh kelompok 8. Untuk oleh kelompok 8 ini bisa digunakan sebagai opsional atau pilihan, dapat ada ataupun dapat tidak. Berikutnya ada satuan pendidikan. Di sini adalah SDN Sumedang Jaya yang bisa Bapak dan Ibu sesuaikan dengan tempat Bapak dan Ibu mengajar. Lalu ada kelas atau semester. Lalu berikutnya ada mata pelajaran,
lalu ada materi pembelajaran dan alokasi waktu. Dalam penyusunan RPP terdapat penyusunan tujuan pembelajaran yang terdiri dari 4 unsur, yaitu ABCD. A itu sebagai audiens yang mana siswa yang dituju, B sebagai behavior yaitu kemampuan yang diharapkan, C itu sebagai condition yaitu keadaan yang diperlukan, dan D sebagai degree yaitu tingkat kemampuan yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya, Bapak dan Ibu guru dapat menyimak tujuan pembelajaran yang telah kami susun sebagai contoh. Di sini terdapat nomor 1 yaitu peserta didik mampu menyimak dongeng yang disampaikan oleh guru melalui media tokoh kartun dengan benar. Dalam kata peserta didik, yaitu sebagai audiens yang mana siswa yang dituju. Mampu menyimak dongeng yang disampaikan oleh guru, yaitu sebagai behavior yang mana, yaitu kemampuan yang diharapkan. Melalui media tokoh kartun, yaitu sebagai condition, yaitu keadaan yang diperlukan. Dan dengan benar, yaitu sebagai degree, yaitu tingkat kemampuan yang diharapkan. Dan untuk selanjutnya, terdapat indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran ini merupakan sebuah turunan dari tujuan pembelajaran. Seperti yang sudah kita ketahui, pada nomor 1 tujuan pembelajaran terdapat peserta didik mampu menyimak dongeng yang disampaikan oleh guru melalui media tokoh kartun dengan benar. Maka akan turun pada indikator pembelajaran yaitu 1. Peserta didik dapat menyimak dongeng yang disampaikan oleh guru melalui media tokoh kartun, wayang kertas, dan seterusnya. Selanjutnya pada kegiatan pembelajaran, di mana pada kegiatan pembelajaran ini terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan terdiri dari orientasi, yaitu guru mengucapkan salam pembuka, guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran siswa, guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing siswa dipimpin oleh salah satu siswa. Kemudian, pada kegiatan pendahuluan ini juga terdapat kegiatan apersepsi, di mana guru menanyakan tentang pengetahuan siswa seputar materi yang akan dipelajari. Kemudian pada kegiatan inti, di mana guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian guru menceritakan dongeng dengan menampilkan tokoh kartun wayang kertas yang ada di cerita tersebut. Peserta didik menyimak dongeng yang diceritakan oleh guru, di mana pada poin tersebut termasuk ke dalam pembelajaran menyimak. Guru membimbing peserta didik untuk membaca tulisan nama-nama tokoh kartun wayang kertas yang ada di cerita, di mana pada poin ini termasuk ke dalam pembelajaran membaca. Selanjutnya, peserta didik menceritakan kembali isi dongeng yang sudah disimaknya sesuai bahasa mereka sendiri, di mana pada pembelajaran ini termasuk ke dalam pembelajaran menyimak. Dan peserta didik mengerjakan LKPD, di mana pada pembelajaran ini termasuk ke dalam pembelajaran menulis. Kemudian pada kegiatan penutup, yaitu guru menyimpulkan kembali materi yang sudah dipelajari. Guru meminta siswa untuk mempelajari kembali materi yang sudah disampaikan di rumah. Guru bersama siswa berdoa bersama, serta guru mengucapkan salam penutup. Pada kegiatan pembelajaran ini terdapat alokasi yang sudah ditentukan, yaitu pada kegiatan pendahuluan 5 menit, pada kegiatan inti 35 menit, dan pada kegiatan penutup 5 menit. Akan tetapi, pada kegiatan alokasi waktu ini bisa ditentukan sendiri oleh Bapak atau Ibu guru yang membuat RPP. Selanjutnya yaitu mengenai penilaian pembelajaran atau asesmen, di mana pada penilaian pembelajaran ini terdiri dari beberapa kriteria penilaian. Berdasarkan contoh yang kita buat, yang pertama, peserta didik dapat menceritakan kembali dongeng yang telah diceritakan, di mana pada poin ini termasuk ke dalam penilaian berbicara. Kemudian peserta didik dapat membaca nama-nama tokoh kartun wayang, di mana pada penilaian ini yaitu termasuk ke dalam penilaian membaca. Kemudian peserta didik mampu menulis nama-nama tokoh yang ada pada dongeng, di mana pada penilaian ini termasuk ke dalam penilaian menulis, dan peserta didik dapat membedakan tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng, di mana pada penilaian ini termasuk ke dalam penilaian menyimak. Di dalam penilaian pembelajaran ini juga terdapat skor yang telah ditentukan, di mana nantinya peserta didik akan dinilai oleh guru yang mengajar. Skor 1 yaitu kurang, skor 2 perlu, skor 3 cukup, skor 4 baik, dan skor 5 sangat baik. Berikutnya, guru dapat membuat sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik.
Yang mana seperti yang kita ketahui, tujuan dari LKPD ini adalah mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan selama pembelajaran, memberikan tugas-tugas yang mendorong pemahaman peserta didik terhadap materi yang diperoleh selama pembelajaran, meningkatkan kemandirian peserta didik, meringankan tugas pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Maka, LKPD ini adalah sebuah sarana pembelajaran yang membantu dan mempermudah kegiatan belajar mengajar sehingga interaksi efektif antara peserta didik dan pendidiknya dapat terwujud dan meningkatkan aktivitas serta prestasi belajar peserta didik. Sebagai contoh, dapat Bapak dan Ibu tiru contoh LKPD yang telah kami buat seperti gambar di samping ini. Dalam sistem penilaian LKPD terdapat 3 bagian. Untuk bagian A, ketika peserta didik dapat menandai 4 gambar dengan benar, diberikan skor 2. Ketika peserta didik dapat menandai 2 gambar, diberikan skor 1. Dan ketika peserta didik tidak dapat menandai gambar, diberikan skor 0. Untuk bagian B, ketika peserta didik dapat mengidentifikasi soal, diberikan skor 1. Dan ketika peserta didik tidak dapat mengidentifikasi soal, diberikan skor 0. Dan untuk bagian C, ketika peserta didik dapat menuliskan 6 nama hewan dalam cerita, diberikan skor 3. Ketika peserta didik dapat menuliskan 4 nama hewan dalam cerita, diberikan skor 2. Dan ketika peserta didik dapat menuliskan 2 nama hewan dalam cerita, diberikan skor 1. Lalu untuk pedoman peskorannya, skor perolehan bagian A ditambah bagian B ditambah bagian C dibagi skor maksimal dikali 100. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai tutorial menempatkan 4 keterampilan berbahasa dalam rencana pembelajaran terpadu. Semoga Ibu dan Bapak Guru dapat terbantu dengan dibuatkannya video ini dan dapat merancang rencana pembelajaran yang mencangkut 4 keterampilan. Akan tetapi 4 keterampilan ini tidak harus ada dalam 1 kali pertemuan. Bapak dan Ibu Guru dapat menyesuaikan dengan pembelajaran yang dibutuhkan.